Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 34. Melanjutkan cerita selanjutnya. Ketika kehampaan itu seperti riak air, Tan Yun, yang setinggi 120.000 kaki, tiba-tiba menyusut dan menjadi ukuran normal. Dia melihat ke lebih dari 200 orang yang telah melarikan diri untuk hidup mereka, dan berkata dengan tajam, sekelompok orang yang berombak, bisakah selamat dariku? Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun, yang terluka ada di sekujur tubuhnya, mengorbankan pedang pembunuh Dewa Hongmeng, menggunakan langkah Dewa Hongmeng untuk meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, dan menelan 10 murid dengan cahaya pedang yang mekar. Apa? Aku belum mau mati. Dalam jeritan 10 murid, abu terbang dimusnahkan dan mati di bawah cahaya pedang. Pompa. Tan Yun membalik di udara, memancarkan cahaya dingin, dan ujung tajam pedangnya menembus tengkorak seorang murid yang melarikan diri. Begitu Tan Yun menghunus pedangnya, dia meninggalkan mayat yang jatuh dan melesat ke arah orang lain. Pompa, serang. Pedang terangkat dan pedang jatuh, darah ternoda oleh cahaya bulan, dan murid itu langsung mati. Dalam waktu singkat, hanya 2 murid yang melarikan diri yang terbunuh. Wah! Kedua lelaki itu terengah-engah seperti sapi, tiba-tiba berhenti terbang di udara, mata mereka melotot, dan mata mereka dipenuhi keputusasaan yang mendalam. Tapi itu adalah Tan Yun, yang acak-acakan dan tidak dapat dikenali, memegang pedang pembunuh Hongmeng, seolah-olah dewa pembunuh menghalangi jalan keduanya. Kamu, keduanya menggigil dan tergagap. Tan Yun acuh tak acuh dan kejam, dengan suara dingin, katakan, bagaimana rencana Fu Chashu dan Kaidar Agung Dongzu untuk mengejarku? Kami tidak bisa mengatakannya. Murid itu berkata dengan ngeri, siapapun yang mengejar Anda telah bersumpah untuk tidak mengungkapkan berita tentang bagaimana mengepung Anda. Begitu Anda memiliki pemikiran ini, Anda akan dibunuh di tempat. Seharusnya omong kosong denganku. Tan Yun menggunakan mata Dewa Hongmengnya untuk mengendalikan keduanya, dan bertanya, katakan, bagaimana rencana Fu Chashu untuk mengepungku? Master Sekte ingin. Bom. Begitu kedua murid itu membuka mulut mereka, seluruh kepala mereka terbuka lebar. Dalam cipratan darah, 2 mayat tanpa kepala disemprot dengan darah dan jatuh ke langit malam. Tampaknya tidak mungkin mengetahui rencana khusus untuk mengepungku. Mata Tan Yun menunjukkan niat membunuh yang luar biasa, nadanya sangat arogan, aku ingin melihat apakah kamu bisa menangkapku. Mengusir. Ketika Tan Yun melambaikan tangannya, giok transmisi suara yang jatuh naik ke udara. Ketika dibawa ke tangan Tan Yun, sebuah suara tua terdengar di batu giok, cepat beritahu sesepuh lokasi spesifik dewa kuno abadi. Katakan. Tan Yun mengertakkan gigi dan berkata, berbicara tentang ibumu, kamu harus mendengarkan Laozi, kamu tidak bisa menangkapku. Juga, saya membawa pesan kepada Fu Chashu dan Kaisar Agung Dongzu, mengatakan bahwa putra mereka pasti kesepian di neraka. Saya akan menjadi orang baik sampai akhir. Cepat atau lambat, saya akan mengirim mereka untuk bersatu kembali dengan putra mereka. Tanda seru petik 2. Setelah itu, setelah Tan Yun menghancurkan giok transmisi suara, dia takut yang kuat akan datang, jadi dia menggunakan sumber kekuatan cahaya dan memulihkan lukanya. Setelah Tan Yun mengenakan jubah, dia terbang turun di pegunungan dengan kecepatan tinggi, dan setelah menyingkirkan menara Panjun, dia masih terlihat seperti Wu Yi dan dengan cepat terbang melintasi langit malam. Suamiku, kemana kita akan pergi sekarang? Tan Yun memikirkan suara khawatir Ji Yuyan. Menjauhlah dari sini dulu, cari tempat untuk terus reret. Setelah Tan Yun berkata, dia melakukan teknik tembus pandang, berlari sepanjang hidupnya siang dan malam. Sebulan kemudian, Penatua Agung Gerbang dari Sekte Dongzu, mengemudikan Senzu dan membawa ratusan ribu murid emas, tiba di ujung timur laut Dongzu Shenzong dan menemukan lokasi kejadian. Menatap mayat seorang murid yang dimutilasi di bawah, sesepuh Agung Gerbang Emas dapat membayangkan kemarahan di dalam hatinya, sisa-sisa dewa kuno yang sangat abadi, sebaiknya jangan biarkan sesepuh itu menangkapmu, jika tidak, sesepuh ingin kamu mati.
Benua Dewa Dongzu menuju ke utara, dan ada sebuah kota besar yang dikenal sebagai kota pertama di utara, kota Dewa Taidou. Kota Dewa Taidou menempati area yang sangat luas, dengan populasi puluhan miliar. Berdengung. Ketika kehampaan itu seperti riak air, Tan Yun, yang diwarnai menjadi rambut hitam dan berubah menjadi Wuyi, terbang keluar gerbang kota dan menemukan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar kota akan diinterogasi dengan kejam. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar gerbang kota. Berhenti. Jenderal yang menjaga kota dengan tegas berkata kepada Tan Yun, melaporkan namamu. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, di Xiaoyi, orang-orang dari kota Dewa Tianlun, datang ke kota Dewa Taidou untuk menemukan pamanku. Tidak peduli siapa yang kamu cari, jenderal ini tidak diizinkan masuk. Penjaga itu berkata dengan dingin, Kaisar memiliki perintah. Sebelum menangkap dewa-dewa kuno yang abadi, tanpa alasan khusus, dewa dan manusia leluhur saya tidak diizinkan memasuki kota lain. Jenderal, penjahat itu benar-benar mencari pamanku, jadi biarkan penjahat itu masuk. Kata Tan Yun, mengorbankan cincin leluhur, dan diam-diam memasukkannya ke tangan penjaga. Penjaga itu ingin menolak, tetapi ketika dia melihat cincin leluhur itu dipenuhi dengan batu leluhur, dia diam dan berkata, biarkan dia masuk. Jenderal, ini tidak sesuai dengan peraturan. Pada saat ini, seorang letnan berbicara dan disela oleh penjaga, apa yang tidak sesuai dengan peraturan. Jenderal ini berbicara tentang peraturan. Selain itu, Jenderal Wu Yiben sudah lama saling kenal, tapi dia tidak melihatnya sekaligus. Biarkan aku melepaskannya. Letnan itu melihat jenderal itu marah dan segera melepaskannya. Setelah Tan Yun berpura-pura menjadi seorang cucu, dia mengangguk dan membungkuk ke kota Dewa Taidou, dengan cahaya dingin di matanya, dan dia kembali normal. Segera, Tan Yun sepertinya telah menemukan sesuatu, sentuhan kebingungan muncul di matanya. Tapi di atas gerbang kota, ada layar berukuran 60 juta meter. Setiap layar ditutupi dengan sidik jari berdarah, ini adalah sumpah darah. Sebuah meja giok ditempatkan di dalam gerbang kota, dan seorang pria berusia 80 tahun dengan mata muram duduk di kursi giok. Nama lelaki tua itu mengatakan, Bu Yao Lian, adalah seorang diaken di istana Tuan Kota. Bu Yao bahkan menatap Tan Yun dan memerintahkan, apa yang masih membuatmu bodoh? Keluar. Tan Yun meliriknya. Bu Yao Lian, ranah Dewa Tao tingkat 3, menahan dorongan untuk memukul lawannya dengan pukulan, datang ke meja batu giok, dan dengan hati-hati berkata, apa instruksi pendahulu? Orang tua itu bernama Bu Yao Lian, dan dia adalah seorang diaken di istana penguasa kota. Bu Yao Lian berkata melalui transmisi suara, ketika kamu memasuki kota, kamu diam-diam memberikan cincin leluhur kepada penjaga. Orang tua itu melihatnya. Jika kamu memberi Lao Yu 10 juta batu leluhur terbaik, Lao Yu dapat berasumsi bahwa tidak ada yang terjadi, jika tidak, kamu akan mati. Tan Yun pura-pura panik, dan buru-buru mengorbankan cincin leluhur, memasukkannya ke tangan Bu Yao Lian, dan berkata melalui suara, senior, kamu selalu bisa membiarkanku pergi ke kota. Ini adalah kehormatan untukmu. Bu Yao Lian melepaskan kesadaran ilahinya dan menghitung jumlah batu leluhur di cincin leluhur, lalu tersenyum dan berkata, kamu tahu urusan saat ini. Hal-hal anjing, sama tidak tahu malunya dengan namanya. Tan Yun mengutuk dalam hatinya, dan berkata dengan hormat, bisakah para junior pergi? Belum. Bu Yao Lian menunjuk ke layar di atas gerbang kota yang setinggi 1 juta kaki, dan berkata, kamu harus bersumpah darah untuk masuk. Jika kamu menolak, kamu akan dibunuh sebagai dewa kuno yang abadi. Tanda seru petik 2. Ya, penjahat itu menurut. Tan Yun mengangguk dan menundukkan kepalanya, tetapi niat membunuhnya mengepul di dalam hatinya, berani bertanya pada Deken Bu, apakah semua orang di kota dewa bersumpah darah? Tentu saja. Bu Yao Lian tertawa dan berkata, selain itu, mereka semua berinisiatif bersumpah dengan sumpah darah untuk membunuh dewa kuno yang abadi. Tidak hanya di kotaku, adalah musuh yang sama, tetapi juga kota-kota lain. Sisa-sisa abadi para dewa kuno, yang membunuh pangeranku dari dinasti leluhur Dongzu, benar-benar pantas mendapatkan hukuman mati. Oke, berhenti bicara omong kosong, waktu diaken ini sangat mahal, cepat dan buat sumpah darah. Oke, sangat bagus, sangat bagus. Tan Yun tersenyum marah di dalam hatinya,
Karena seluruh dinasti leluhur Dongsu telah mengambil sumpah darah, itu adalah musuhku yang tak ada habisnya. Saat aku meninggalkan kota, aku akan membunuhnya sedemikian rupa sehingga aku tidak akan menahannya. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun berbicara kepada Sen Subing dan berkata, "Subing, aku ingin menggunakan darahmu untuk membuat sumpah darah." Bagus. Ketika suara Sen Subing terdengar di benak Tan Yun merasakan kepulan darah mengalir keluar dari menara Panjun, dan meninggalkannya di pergelangan tangannya. Tan Yun mengangkat tangan kanannya, menggigit jarinya, melambaikan tangan kanannya, dan 3 tetes darah Sen Subing di pergelangan tangannya naik ke langit, tergantung di depan layar. Tan Yun memutar pedangnya dengan tangan kanannya, menunjuk ke langit, dengan benar berkata, "Aku bersumpah demi Wuyi, aku tidak cocok dengan dewa-dewa kuno yang abadi, dan hari ini aku mengambil sumpah darah untuk membunuh dewa-dewa kuno yang abadi." Setelah itu, Tan Yun mengulurkan ibu jarinya dan menekannya ke arah layar. Segera, 3 tetes darah Sen Subing tercetak di layar dan berubah menjadi tanda darah ibu jari Tan Yun. "Oke, kamu bisa pergi." Bu Yaolian melambai ke Tan Yun seperti lalat. Tan Yun buru-buru tersenyum. Saat dia berbalik, matanya sedikit menyipit, niat membunuhnya berkembang pesat, dan dia dengan cepat kembali normal, berjalan menuju arus orang yang tak ada habisnya di depan. Ketika dia bola-balik melalui jalan-jalan yang penuh dengan bunga, ada desas-desus tentang membunuh dewa-dewa kuno yang abadi, dan pernyataan yang memfitnah, dan mengutuk dewa-dewa kuno yang abadi di mana-mana. Selain amarah, hati Tan Yun lebih sakit. 80 juta tahun yang lalu, untuk melindungi orang-orang ini dan nenek moyang Tan Yun, mereka melakukan pertempuran berdarah dengan iblis di Laut Iblis. Tetapi mereka tidak hanya tidak berterima kasih, mereka bahkan mengatakan bahwa kakek dan leluhur mereka mencoba untuk mengalahkan Laut Iblis terlebih dahulu, kemudian membunuh 4 benua dewa, dan akhirnya menyatukan alam leluhur tertinggi. Tan Yun melewati kerumunan, mengepalkan tinjunya perlahan, dan mencicit. Dia tidak tahu kapan matanya dipenuhi air mata kesedihan dan ketidakadilan bagi kakek, leluhur, dan orang-orangnya. "Kamu penjahat tak tahu malu, aku akan membantai kalian semua dan mengubah kota para dewa menjadi kota mati." Pada saat ini, para wanita merasakan kemarahan Tan Yun, dan mengirimkan suara untuk menghiburnya. Setelah sekian lama, Tan Yun berhenti di tengah kerumunan dan menutup matanya. Ketika dia sudah tenang, suara kutukan tiba-tiba terdengar di belakangnya, "Anjing mati di depan menghalangi Tuan Kecil. Keluar dari Tuan Kecil." Berdengung. Tan Yun menoleh ke belakang dengan tiba-tiba, tetapi melihat seorang pemuda dengan sikap luar biasa dan 6 tingkat Dewa Tao, menatapnya dengan jijik. "Hehe, apa yang kamu lihat? Percaya atau tidak, aku akan menggali bola matamu." Pria muda itu membenci Tan Yun. "Lihat apa yang salah denganmu." Tan Yun mengambil langkah tiba-tiba, dan tangan kanannya menangkap leher pemuda itu seperti kilat. Suaranya rendah dan mengerikan, "Aku sedang dalam suasana hati yang buruk, jangan memprovokasi aku." Tan Yun tiba-tiba mengangkat pemuda itu dengan tangan kanannya. Setelah 1 putaran di atas kepalanya, dia menghancurkan pemuda itu ke tanah. Engah. Pemuda bernama Bailer muncrat darah dan dibanting menjadi bintang emas. "Kamu bajingan, apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah 3 keluarga besar di kota ini, tuan muda ketiga dari keluarga Bai. Awalnya, leluhurku dari keluarga Bai membuat prestasi besar dalam membunuh dewa-dewa kuno yang abadi. Bahkan penguasa kota memberiku 3 poin untuk keluarga Bai. Dasar bajingan, berani mengalahkanku. Berlututlah ke tuan muda ini segera dan lepaskan tanganmu, kalau tidak aku akan membunuhmu hari ini." Tidak apa-apa bagi Bailer untuk tidak mengatakan ini. Setelah dia mengatakannya, Tan Yun benar-benar kesal. "Matilah Lao Su." Tan Yun yang marah membungkuk dan menjambak rambut Bailer dengan tangan kanannya, lalu membantingnya ke tanah. Tidak mau." Bailer merasakan ketakutan yang dalam, dan suara histeris seperti babi berhenti tiba-tiba, bang. Darah berceceran, tulang hancur di mana-mana, dan kepalanya berubah menjadi genangan darah. Ledakan. Tan Yun menendang mayat tanpa kepala Baile dengan 1 kaki. Setelah menendangnya, dia melambaikan tangan kanannya dan menyelimuti mayat tanpa kepala itu dengan gelombang kekuatan. Mayat tanpa kepala itu langsung pecah berkeping-keping dan berubah menjadi badai berdarah, tanpa tulang tersisa. "Tenang,
Setelah kesunyian yang mematikan di antara orang-orang di sekitarnya, suara pasang surut bergema. Ya Tuhan, siapa orang ini? Kamu berani membunuh Tuan Muda Baisan? Ya, Tuan Muda Baisan adalah anak muda yang paling penyayang. Orang ini tidak beruntung. Patriark Bai pasti akan sesak. Ketika semua orang membicarakannya, Tan Yun telah menggunakan teknik tembus pandangnya, dan dengan aliran udara yang tak terlihat, dia dengan cepat melewati jalan-jalan berbunga dan terbang menuju kedalaman kota. Dalam benak Tan Yun, membunuh Bailer hanya meminta sedikit perhatian terlebih dahulu. Yang dia inginkan adalah membiarkan keluarga Bai musnah. Hanya dalam 3 jam, berita bahwa tuan muda ketiga dari keluarga Bai telah terbunuh telah menyebar ke sebagian besar kota dewa. Ketika berita itu sampai ke mansion Bai, patriark keluarga Bai, Bai Dingtian, sangat marah, dan dia akan mencari Tan Yun di kota dewa. Saat malam tiba, di bawah langit redup, Tan Yun terbang turun di kaki puncak gunung. Itu dia. Setelah Tan Yun mengambil keputusan, gumpalan tanah dan kekuatan dewa menyembur keluar dari tubuhnya, dan dia segera naik ke gunung. Setelah puluhan ribu kaki masuk ke dalam gunung, Tan Yun membuka sebuah gua dan mengorbankan Menara Panjun. Setelah memasuki lantai pertama Menara Panjun, dia menemukan Putri Yu Yunxi, menatapnya dengan cemas. Tan Yun, apakah sulit bagi kita untuk meninggalkan benua Dewa Dingsu? Yu Yunxi tampak khawatir. Yah, sulit untuk pergi. Tan Yun melangkah maju dan menepuk pundak Yu Yunxi, dan bertanya, apakah ini rindu rumah? Denganmu, aku tidak ingin rumah itu. Yu Yunxi, yang ingin mengetahui identitasnya, berkata, saya hanya ingin menanyakan sesuatu kepada guru dan kakek. Tan Yun berkata, jangan khawatir, aku akan membawamu keluar dari benua Dewa Dongsu tanpa masalah. Yah, aku percaya padamu. Yu Yunxi mengangguk berat. Tan Yun, apa rencanamu selanjutnya? Suan Yuan Rou bertanya. Aku belum memikirkannya. Tan Yun bertanya, apakah Anda punya saran? Aku punya beberapa. Mata lembut Suan Yuan berkedip. Kamu bilang Rower, kata Tan Yun, dan semua orang memandang Suan Yuan Rou dan menunggunya menjawab.